hari ini, tanggal 17 Februari 2021, jumlah penularan COVID-19 di Jerman masih tinggi, dan Robert Koch Institute atau RKI menilai tingkat ancaman kesehatan masyarakat umum di negara ini masih sangat tinggi. Dari data per hari kemarin, sebanyak 7.556 kasus baru COVID-19 dikonfirmasi oleh laboratorium, serta sebanyak 560 kematian per hari akibat COVID-19 yang dilaporkan ke RKI. Angka kasus baru dalam 7 hari terakhir sebanyak 57 kasus per 100.000 penduduk. Dilaporkan pula, per hari kemarin sekitar 387 pasien baru dirawat di perawatan intensif dan sekitar 488 pasien COVID-19 yang berada dalam perawatan intensif telah dipulangkan, termasuk 32% diantaranya dipulangkan karena meninggal dunia. Teman-teman, saat ini negara Jerman masih berjuang untuk melewati gelombang kedua pandemi COVID-19. Dan saat ini, Lila masih mencoba menikmati lockdown untuk kedua kalinya di negara ini. Sebelumnya, Jerman sudah melakukan lockdown secara bertahap yang disesuaikan dengan data kasus baru, kesembuhan, dan kematian sejak 20 April 2020 lalu. Sehingga masyarakat Jerman bisa menikmati musim panas dengan bahagia. Tentunya dengan tidak melupakan aturan-aturan yang berlaku, yaitu menggunakan masker di tempat-tempat yang sudah ditentukan dengan tertib, seperti stasiun, pusat perbelanjaan, dan di transportasi umum. Selain itu, sejak tanggal 22 Maret 2020, pemerintah memberlakukan standar khusus untuk seluruh supermarket dan pusat perbelanjaan di Jerman, yaitu mengatur minimal jarak antar pengunjung, memasang panel plexiglas pelindung kasir, menambah fasilitas pembayaran mandiri, menyediakan disinfektan dan sarung tangan untuk karyawan dan pengunjung, memperpanjang jam operasional supermarket agar tidak terjadi penumpukan pengunjung, serta membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Beberapa supermarket bahkan memberlakukan aturan social distancing antar pengunjung dengan cara mewajibkan setiap pengunjung yang masuk untuk mendorong troli selama berbelanja. Troli-troli ini berfungsi membantu menjaga jarak antar pengunjung, juga membantu membatasi jumlah pengunjung yang masuk. Karena jumlah troli yang disediakan akan disesuaikan dengan luas supermarket yang dikunjungi. Sayangnya, di awal Oktober, kasus baru COVID-19 di Jerman mulai naik lagi. Di tanggal 9 Oktober 2020, kasus baru COVID-19 dalam 7 hari sudah melewati batas kritis, yaitu lebih dari 50 kasus per 100.000 penduduk. Sehingga pemerintah Jerman mengeluarkan aturan baru, yaitu kewajiban menggunakan masker di beberapa corona hotspot yang sudah ditentukan di masing-masing kota. Contohnya di kota Halle, penggunaan wajib masker berlaku di area Marktplatz, Hauptbahnhof, dan beberapa tempat keramaian lainnya. Karena kasus makin hari makin meningkat, maka pada tanggal 27 Oktober 2020, beberapa kota seperti Nuremberg, Düsseldorf,
Cologne, Erfurt, dan Freiburg of Frankfurt mengumumkan pembatalan kegiatan Weihnachtsmarkt atau Pasar Natal yang merupakan budaya tahunan di Jerman. Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2020, pemerintah Jerman memutuskan untuk mencoba lockdown light selama 4 minggu dengan harapan kasus COVID-19 tidak semakin tinggi di musim dingin ini. Aturan pada lockdown light berupa pembatasan jumlah orang dalam berkumpul, yaitu hanya boleh maksimal 10 orang dewasa dari maksimal 2 rumah tangga yang berbeda. Wajib menggunakan masker saat di transportasi umum dan di dalam ruangan. Menutup institusi dan fasilitas wisata seperti kebun binatang dan museum-museum. Menutup salon kecantikan, gym, dan menunda perayaan olahraga seperti Bundesliga. Membatasi operasional restoran dan kafe hanya pada pelayanan pesan antar. Serta membatasi operasional hotel-hotel hanya pada kepentingan non-turis, misalnya bisnis. Pada lockdown light ini, toko-toko, jasa potong rambut, sekolah-sekolah, dan penitipan anak tetap bisa beroperasi dengan aturan yang berlaku. Sayang sekali teman-teman, lockdown light ini dinilai tidak mampu membendung penyebaran COVID-19 di musim dingin ini. Terbukti dengan angka kasus baru menembus 30.000 per hari dan 1.000 kematian per hari. Sehingga dengan penuh pertimbangan, pemerintah Jerman memberlakukan hard lockdown kembali, mulai tanggal 16 Desember 2020. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da rein. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Kali ini aturan makin diperketat, yaitu melarang perayaan Natal dan Tahun Baru yang merupakan budaya tahunan di Jerman. Hanya toko-toko yang menjual kebutuhan harian saja yang boleh beroperasi, serta menutup sekolah dan tempat penitipan anak. Selain itu, jumlah orang yang berkumpul hanya boleh maksimal 5 orang dewasa dari 2 rumah tangga yang berbeda. Khusus di tanggal 24 sampai dengan 26 Desember 2020, dalam rangka perayaan Natal, aturan berkumpul diberikan kelonggaran dengan menambahkan 4 orang dewasa, tetapi hanya untuk anggota keluarga saja. Tidak sampai di situ saja teman-teman, karena angka kasus masih mengkhawatirkan, maka hard lockdown diperpanjang sampai dengan 14 Februari 2021. Aturannya pun juga semakin diperketat lagi, yaitu melarang kumpul-kumpul kecuali menerima tamu maksimal 1 orang dewasa di rumah, dengan himbauan untuk kerja di rumah, serta
tidak diperkenankan untuk keluar rumah lebih dari 15 km kecuali bagi orang dengan kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini misalnya bekerja bagi yang tidak bisa bekerja di rumah seperti Abi Nilam. Nah, Abi pun harus membawa surat izin bekerja selama berpergian. Alhamdulillah, hard lockdown ini membuahkan hasil. Kasus baru semakin menurun, tetapi pemerintah Jerman tidak langsung memberlakukan lockdown loh teman-teman. Bahkan lockdown diperpanjang sampai dengan 7 Maret 2021. Beberapa aturan pada lockdown tahap ini mulai diperlonggar, yaitu membuka kembali sekolah-sekolah dan jasa-jasa potong rambut mulai 1 Maret 2021. Fasilitas lain secara bertahap akan dibuka jika angka kasus baru dalam 7 hari tidak lebih dari 35 kasus per 100.000 penduduk. Selain itu, pemerintah terus menambah cakupan vaksin. Selama masa lockdown, terkadang Nilam juga merasakan bosan di rumah. Tetapi, Nilam berusaha menyibukkan diri dengan melakukan kegiatan yang Nilam sukai, seperti mengerjakan tugas harian dari sekolah, bermain musik bersama Omar, bermain board game, bermain ke taman tetapi tetap meminimalkan kontak dengan orang lain. Bermain di pekarangan rumah, video call dengan Datu, Nenek, Mbah Kung, Mbah Lastri, Bu Una, dan keluarga di Indonesia. Oke, jangan sampai kena handphone tuh. Mbak lihat ya. Iya. Ya, oke, ayo. 1, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tapi tangan. Ayo terus. Ya, terus. Ya. Membantu Abi dan Umi, misalnya membuang sampah, bikin sushi, masak, laundry, dan lain-lain. Nah teman-teman, masih banyak kegiatan yang membuat kita tidak bosan di rumah. Bagaimana dengan teman-teman? Selama lockdown ngapain aja? Apapun kegiatanmu, pastikan agar tidak membahayakan diri dan orang lain ya. Tentunya yang berkaitan dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Jangan lupa memastikan kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Menggunakan masker secara tertib. Jika harus terpaksa keluar rumah, maka sebisa mungkin hindari kontak dengan orang lain, yaitu dengan menjaga jarak. Oh iya, jika harus terpaksa berkunjung ke rumah saudara atau yang lain, maka sebaiknya karantina mandiri dulu di rumah selama minimal 5 hari ya, untuk memastikan bahwa kita tidak membawa virus ke orang yang kita kunjungi. Semoga dengan semakin tertibnya kita mematuhi aturan akan berdampak pada semakin rendahnya penularan virus COVID-19 ini, sehingga target Indonesia untuk bebas dari COVID-19 di hari kemerdekaan 17 Agustus 2021 nanti bisa tercapai. Semangat ya teman-teman, kita pasti bisa. Aku juga loh.
Kita mau buang sampah dulu. Jadi ikut.